Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Kusnindar, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Dan pengajar praktik saya, beliau Ibu Yayu Sugiyarti, serta fasilitator saya, Ibu Sri Atminah. Kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata terkait modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Aksi nyata modul 1.1. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 sangatlah senang karena bisa memperdalam filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Latar belakang dari aksi nyata modul 1.1 yang pertama adalah pendidikan menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tauladan agar anak selamat dan bahagia. Yang kedua adalah budi pekerti. Dalam mengolah cipta atau pikiran atau menajamkan pikiran, diharapkan kepada peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat kemanusiaan. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro, banyak yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai guru, saya harus memberikan kebebasan kepada murid agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, sebagai guru, saya harus bisa menggali potensi setiap murid dan membimbing mereka sesuai dengan bakat masing-masing. Yang ketiga, seiring perkembangan zaman, hendaknya setiap murid mendapatkan pengalaman dalam kodrat zaman dalam mengikuti kemajuan abad 21. Dan jangan lupa, kita saring sesuai dengan budaya kita. Yang keempat, kita harus berpihak kepada murid dan mengajar dengan kasih sayang. Deskripsi aksi nyata. Dunia anak adalah bermain, sehingga penerapan pembelajaran mengutamakan kesenangan murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan pendidikan yang menyenangkan. Mata pelajaran PJOK sangatlah menyenangkan menurut sebagian besar murid. Akan tetapi, ada beberapa murid yang tidak suka dengan materi tertentu, sehingga kita perlu memodifikasi dengan permainan agar lebih menarik serta menyenangkan. Yang keempat, melakukan pembelajaran kolaboratif, sehingga murid akan terbentuk sikap gotong royong serta kerjasama. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menebalkan budi pekerti luhur dengan menerapkan sosiokultural yang ada di sekolah dengan menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menebalkan sikap gotong royong dan kerjasama. Yang kelima, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Pembelajaran yang berpusat pada murid bisa diterapkan di semua mata pelajaran termasuk di mata pelajaran PJOK. Ini salah satu contoh dari pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid bisa diterapkan di
Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini di gambar disebutkan ada beberapa penari dan teman-temannya di sana sedang melakukan penampilan tari, namanya tari rikat di SD Negeri 2 Sokaraja. Dan gambar selanjutnya adalah kreativitas siswa dalam melakukan praktik memasak. Dan yang ketiga, sesuai dengan kodrat zaman, kegiatan pengenalan komputer. Selanjutnya, menebalkan sikap kerjasama dan gotong royong. Di sini, setiap hari Jumat, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 bekerja sama dan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohana Desiani Handinata, SPDSD. Pembelajaran yang menyenangkan yang sudah diterapkan oleh Pak Toto Kusnindar, yaitu murid akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran serta dapat membangkitkan semangat belajar. Kemudian, guru juga dapat lebih leluasa dalam menggali potensi murid. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviana. Saya kelas 5 SD Negeri 2 Sokaraja. Pembelajaran dengan Pak Toto sangatlah menyenangkan karena beliau selalu mengajarkan pembelajaran yang bervariasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hasil dari aksi nyata yang pertama, penerapan 5S salam, senyum, sapa, sopan santun. Penerapan 5S sepenuhnya akan dilakukan oleh warga sekolah, baik guru, murid, ataupun warga sekolah lainnya. Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat murid lebih tertarik serta lebih bersemangat dalam melakukannya. Pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang akan membuat murid lebih aktif dalam mengembangkan dirinya dan mampu menggali potensi pada dirinya. Inilah aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah saya di SD Negeri 2 Sokaraja. Terima kasih untuk Ibu pengajar praktik, Ibu Yayu Sugiyarti, dan Ibu fasilitator, Ibu Sri Adminah, dan teman-teman CGP Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantoro.